Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifati Syafika dari kelas A2 semester 2 yang akan menjelaskan tentang kajian budaya yang telah diteliti oleh Stuart Hall. Jadi, siapa sih Stuart Hall itu? Jadi, Stuart Hall itu sendiri merupakan seorang mantan direktur dari Center for Contemporary Cultural Studies di University of Birmingham di Inggris, dan juga ia merupakan seorang teoritikus yang mempertanyakan peranan elit media dan gambaran mereka itu yang terkadang itu salah dan menyesatkan. Nah, Hall sendiri berfokus pada peran media dan kemampuan mereka untuk membentuk atau menggiring opini publik mengenai populasi yang termarginalkan. Populasi yang termarginalkan itu bagaimana? Populasi yang termarginalkan itu contohnya seperti orang-orang kulit berwarna, terus orang miskin, pokoknya selain orang berkulit putih dan orang kaya. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan sedikit saja mengenai kehidupan Lisa dan John Petrio. Jadi, Lisa dan John hidup di kawasan trailer. Mereka memiliki 2 anak. Mereka berkeinginan untuk membeli rumah sendiri, tetapi karena upah yang diterima itu tidak cukup, jadi ya mereka untuk saat ini hanya berangan-angan saja. Apalagi kan kalau malam itu mereka seringkali menonton siaran televisi itu yang berisi tayangan-tayangan iklan, sebuah iklan penjualan rumah gitu. Nah, pada saat itu mereka masih tinggal di tempat yang telah disediakan oleh Tuan Demos. Nah, jadi beberapa saat kemudian peternakan Tuan Demos itu diinvestigasi oleh pemerintah karena kondisi kerja dan sanitasi yang buruk. Ia diminta untuk membersihkan tempat tersebut dan diancam akan dikenakan denda yang tinggi kalau tidak melakukan kalau dia tidak memperbaiki situasinya. Nah, keluarga Petrio sendiri itu kegirangan waktu mendengar kalau Tuan Demos itu sudah siap gitu untuk menaikkan upah pekerjanya dan membantu memindahkan keluarga yang sudah memiliki anak ya tentunya ke tempat yang lebih layak gitu. Nah, hal ini merupakan awal bagi mereka untuk menabung agar impian mereka untuk membeli rumah itu bisa tercapai. Nah, kabar baik itu disampaikan Lisa kepada saudara laki-lakinya yang ada di Amerika Selatan kalau nggak salah, itu melalui surat. Lisa sendiri tuh mulai berpikir kalau keberuntungannya itu sudah mulai berubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih spesifik lagi apa itu kajian budaya ya. Jadi awal mulanya kajian budaya itu berlatar belakang di Inggris. Meskipun Amerika itu sudah ikut bercampur tangan, udah ikut memimpin usaha untuk memahami si kajian budaya ini. Nah, kajian budaya ini merupakan perspektif teoritis yang berfokus bagaimana budaya dipengaruhi oleh budaya yang kuat dan dominan. Kajian budaya berkaitan dengan sikap pendekatan dan kritik mengenai sebuah budaya. Kajian budaya menekankan bahwa media menjaga orang-orang yang berkuasa itu tetap memiliki kekuasaan, tetapi tidak dengan orang yang tidak memiliki kekuasaan. Nah, media dikontrol oleh kaum elit dan informasi yang disajikan di publik pun itu pada akhirnya itu akan dipengaruhi dan ditargetkan dengan tujuan untuk mencapai keuntungan. Nah, selanjutnya ada dua asumsi kajian budaya. Asumsi yang pertama berkaitan dengan pemikiran mengenai budaya. Budaya sendiri didefinisikan sebagai komunitas makna. Ya, kita perlu menginterpretasikan kata budaya. Lalu asumsi yang kedua dari teori budaya berkaitan dengan manusia. Manusia itu adalah bagian penting dari suatu hierarki sosial yang kuat. Jadi dalam kaitannya dengan tradisi Marxis, kekuasaan adalah salah satu yang diinginkan oleh kelompok bawah, tetapi sulit untuk dicapai, bahkan tidak dapat dicapai gitu.
seringkali kan ada terjadi pergulatan dalam kekuasaan gitu ya. Nah, pemenangnya itu biasanya tuh orang-orang yang berada di puncak hierarki sosial. Lalu, jadi singkatnya itu gini, budaya itu tersebar dan menginvasi semua sisi perilaku manusia, dan orang itu merupakan bagian dari struktur kekuasaan yang bersifat hierarkis. Nah, selanjutnya ada hegemoni pengaruh terhadap massa. Jadi hegemoni didefinisikan sebagai pengaruh kekuasaan atau dominasi dari sebuah kelompok sosial terhadap yang lain. Jadi studi hegemoni ini pemikiran Gramsci merupakan studi mengenai pertanyaan mengapa begitu banyak orang menyetujui dan memberikan suara untuk peraturan politik yang jelas-jelas itu merusak kebahagiaan mereka sendiri dan rasa keadilan. Nah, selanjutnya ada hegemoni tandingan ya. Yang tadi kan hegemoni massa. Apa sih hegemoni tandingan itu? Hegemoni tandingan yaitu tidak semua khalayak tertipu untuk menerima atau mempercayai apapun yang diberikan oleh kekuatan dominan. Terkadang pun khalayak itu juga menggunakan strategi yang sama seperti kelompok sosial yang dominan. Daniel sendiri mengamati bahwa sebagian tujuan dari hegemoni tandingan adalah untuk memahami sejarah dari perspektif yang berbeda, terutama perspektif wanita, perspektif pekerja, perspektif etnis-etnis yang minoritas gitu. Maksud dari tujuan ini itu untuk membuka suara-suara yang selama ini itu dibungkam gitu. Lalu ada 2 TV show yang tayangannya itu berisi tentang pesan-pesan hegemoni tandingan, yaitu pertama ada The Cosby Show, yang kedua ada The Simpsons. Selanjutnya selanjutnya ada pendekodean oleh khalayak. Tidak ada pesan hegemoni atau hegemoni tandingan yang dapat ada tanpa kemampuan khalayak untuk menerima pesan dan membandingkannya dengan makna-makna yang telah tersimpan di dalam benak mereka. Jadi ketika kita menerima pesan dari orang lain, kita mendekodekan pesan-pesan tersebut itu berdasarkan persepsi, pemikiran, dan pengalaman masa lalu kita. Lalu para teoritikus berpendapat bahwa publik harus dilihat sebagian besar dari konteks budaya yang lebih besar, sebuah konteks di mana mereka berjuang untuk menyuarakan diri mereka yang sedang ditindas. Relasi sosial hierarkis ada di dalam masyarakat yang tidak merata. Hal ini mengakibatkan budaya subordinat atau kaum bawah itu melakukan pendekodean terhadap pesan-pesan dari kelas yang berkuasa. Lalu ada Stuart Hall ini tuh melihat bahwa seorang khalayak melakukan pendekodean terhadap pesan melalui 3 sudut pandang, yaitu yang pertama ada dominan hegemonis, yang kedua ada ternegosiasi, dan yang ketiga ada opposisional. Ya, jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.